Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih berbicara tentang larangan nikah mut'ah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah di hari Khaybar dan melarang memakan daging hewan keledai jinak. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini. Disebutkan di kitab Mawridul Afham fi Syarhi Umdatul Ahkam, buah karya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, jilid 3 halaman 236. Di faedah yang kedua, beliau mengatakan tentang hikmah dari pelarangan nikah mut'ah. Pelarangan nikah mut'ah. Ada 4 hikmah yang beliau sebutkan. Yang pertama, anna min maqasidin nikahi al-ijtima'a wal ulfata wa i'dada usratin salihatin li bina'i mujtama'in salim. Bahwa di antara maksud pernikahan adalah persatuan sayang antara suami dan istri, serta mempersiapkan keluarga yang baik, keluarga yang soleh, untuk membangun masyarakat yang lurus, masyarakat yang baik. Walaysa fil mut'ati syai'un min dzalik, dan itu tidak ada dalam pernikahan mut'ah. Li'anna al-murada minha qada'u syahwati fahasab. Karena maksud dari pernikahan mut'ah hanya ingin menunaikan syahwat saja. Selesai sudah. Ditinggal itu wanita. Jadi Islam melarang nikah mut'ah. Karena maksud dari pernikahan di sini ada ijtima, ada ulfah, ya, kasih sayang. Kemudian juga pernikahan itu, dengan pernikahan maka dibentuklah keluarga, ya, yang baik, yang soleh, yang itu merupakan pondasi dasar akan kebaikan sebuah masyarakat. Jadi nikah mut'ah ini sangat bahaya sekali, bisa menghancurkan sendi-sendi kebaikan masyarakat. Kemudian yang kedua, annal mut'ata fiha ma'nal ijarah li kauniha ila ajal. Dalam pernikahan mut'ah ada makna sewa menyewa di sini. Karena pernikahannya itu sampai batas waktu tertentu. Jadi seseorang kalau berkata dengan terus terang kepada seorang wanita, istajartuki muddatan lil wad'i, lam yajuz dzalika ijma'an. Lam yajuz ijma'an. Jadi kalau ada seorang laki-laki bilang ke perempuan, saya sewa anti cuma untuk digauli saja, untuk beberapa saat, ini boleh tidak? Jawabannya nggak boleh. Sepakat ijma ulama nggak boleh. Kalau ada orang laki-laki bilang kepada seorang perempuan, saya bayar anti, ya, untuk beberapa saat, beberapa waktu dibayar, haram apa halal? Haram. Ini sepakat ulama, ya. Fakadha nikahul mut'ah. Demikian pula dengan namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu menyewa kemaluan, sama saja kata ulama. Lihat, istijarun lil farj. Haitsu takunul mar'atu kasil'ati tunqalu min yadin ila yadin ukhra. Di mana perempuan itu seperti barang dagangan, diperjualbelikan
dari satu tangan ke tangan yang lain. Wanita tidak ada kehormatan di sini. Dalam pernikahan mut'ah tidak ada keamanan dari bercampurnya nasab. Bisa saja nasabnya bercampur. Karena ketika nikah sebentar kemudian dicerai, bisa jadi wanita itu hamil atau dia nggak tahu ketika hamil kemudian nikah lagi dengan yang lain. Jadi ada ikhtilatun al-ansab, ada ikhtilat, percampuran nasab, nggak jelas siapa ayahnya. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, anna tahrima nikahil mut'ah min babi saddid dzara'i'. Pengharaman nikah mut'ah itu dari sisi sadduz dzara'i'. Sadduz dzara'i'. Apa arti sadduz dzara'i'? Mencegah wasilah. Saddu dzara'i'. Ya. Li'alla yakuna wasilatan ila zina. Supaya tidak menjadi wasilah kepada perzinahan. Nomor 3, faedah yang ketiga, tadi yang kedua ya, hikmah dari dilarangnya nikah mut'ah itu ada 4. Sekarang faedah yang ketiga, la yanbaghi an yaltafit atau an yultafat ila man abaha nikahal mut'ati wa humur rafidah. Tidak sepantasnya untuk memandang orang yang membolehkan nikah mut'ah. Gak usah ditoleh maksudnya gitu. Siapa orang yang membolehkan nikah mut'ah? Mereka adalah orang Rafidah, kaum Syiah. Ya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menghalalkan nikah mut'ah. Padahal hadis-hadis tersebut dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Atau dengan dalil-dalil yang tidak pas untuk dijadikan sebagai pendalilan. Ya. La yatim, ini tidak pas untuk dijadikan sebagai dalil. Seperti mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 30, ayat 24. An-Nisa 24. Nah, mereka punya dalil. Antum lihat dan cermati dalil ini. Dan banyak orang yang sesat juga berdalil. Dalilnya dengan Quran juga, dengan Sunnah juga. Nah, di sini orang Syiah ketika menghalalkan pernikahan mut'ah yang haram, mereka berdalil di antaranya dengan ayat Allah di surat An-Nisa 24. Dalilnya nggak jelas, nggak pas. Allah berfirman di ayat 24 ini, dalilnya di belakang ya, di bawah ayat 24 itu, nggak di awal. Ayat 24 panjang. Di pertengahannya Allah berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Lihat ada kalimat famastamta'tum bihi minhunna. Dengan sebab kalian mendapatkan kenikmatan. Gitu. Istimta'. Mendapat kenikmatan dari mereka, fa'atuhunna ujurahun. Maka berikanlah upahnya. Gitu. Padahal hal ini berbicara tentang pernikahan yang sah. Kalau seseorang mendapatkan kenikmatan dari istri, maka sudah wajib bayar apa di sini? Mahar. Ajar di sini mahar. Ya. Ujur di sini artinya mahar. Makanya mahar itu haknya siapa? Haknya istri. Nggak boleh diganggu gugat. Kalau misalkan istri mendapatkan maharnya 200 juta misalnya, ya, plus mobil, ya, plus rumah, semua mahar semua, dan nikahnya sama orang kaya misalnya, itu maharnya istri, itu semua nggak boleh diambil sedikit pun oleh suami, balikin lagi maharnya, nggak boleh, baik besar atau kecil nggak bisa. Misalkan maharnya 3 gram emas atau 4 gram emas,
atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Nggak boleh antum minta sini maharnya. Buat apa? Buat keperluan makan kita bersama, misalkan. Nah, orang-orang Syiah pakai dalil ini. Cuma ada kesamaan dengan kalimat mut'ah. Famastamta'tum bihi minhunna. Istimta' adalah mut'ah, kan, bersenang-senang, mendapatkan kesenangan dari istri. Nah, dari sini ikhwan yang Allah muliakan, Allah menyatakan menikah itu boleh bersenang. Saya tanya ikhwan, nikah itu ada syahwat nggak? Seseorang nikah ada syahwat nggak? Ada ya? Allah yang nyatakan di sini. Famastamta'tum bihi minhunna. Maka saya nggak habis pikir kalau ada orang yang mengatakan nikah itu kalau dasar syahwat itu nggak benar. Nah, terus gimana antum punya anak? Ya, atau bisa harmonis sama istri. Ketika ada cinta sama istri, suami istri, hubungan jadi apa? Bagus. Sesungguhnya ungkapan Allah dengan lafaz istimta' wa lafzul ujur dan lafaz ujur upah yadullu ala anna al-murada nikahu al-mut'ah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah nikah mut'ah. Ya, ini pendalilan. Nah, sengaja kita baca karena supaya kita tahu orang berdalil dengan dalil Al-Quran, tapi dalilnya salah. Jadi ada orang yang berdalil dengan dalil Al-Quran dan itu salah, keliru. Gitu. Makanya tidak semua orang yang berdalil dengan Quran atau dengan Sunnah benar. Dilihat dulu pendalilnya betul atau salah. Baik, pendalilan ini batil dilihat atau ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, anna lafzul ujur jaa fi shadaq atau fi sidaq. Ya, boleh dua-duanya antum baca ya. Jadi ajar di situ artinya bukan upah biasa. Tapi maksud ujur di situ adalah apa, ikhwan? Mahar. Ya. Ini didasari dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf." Dan barang siapa yang belum sanggup, ya di antara kalian belum sanggup atau tidak memiliki kemampuan harta. Jadi di sini akan lihat bahwa pernikahan itu juga ya butuh taul, butuh apa? Harta. Di sini disebutkan orang yang belum sanggup, tidak punya kemampuan harta di antara kalian, an yankihal muhsanatil mu'minat, untuk menikahi wanita-wanita muhsan, wanita-wanita merdeka maksudnya, yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita mukminat. Jadi bagi kaum muslimin yang tidak sanggup menikahi wanita merdeka, boleh untuk menikahi budak sahaya. Sebagaimana disebutkan di kitab fikih akhi, boleh menikah dengan budak sahaya. Tapi ada beberapa syarat. Menikah dengan budak sahaya, syaratnya budak sahaya itu harus minat. Yang disebutkan di sini kan, min fatayatikumul mu'minat. Ya. Kemudian yang berikutnya, dapat izin dari tuannya. Dapat izin dari tuannya. Disebutkan nanti di ayat selanjutnya, kita lihat Allahu a'lamu biimanikum. Allah lebih mengetahui tentang keadaan iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Lihat, maka nikahilah mereka budak-budak sahaya itu
dengan izin tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah upah mereka. Maksudnya apa? Upah di sini mahar juga. Jadi budak juga dikasih mahar bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dan nggak harus mahal, tapi harus ada apa? Mahar. Jadi syarat menikahi budak, kalau laki-laki nggak punya apa-apa, minta izin sama tuannya. Tuannya ridho enggak? Karena konsekuensinya apa kalau dinikahkan? Siapa yang tahu? Konsekuensinya tuannya tidak boleh menggauli budak itu. Ini konsekuensinya. Ya. Karena budak itu boleh digauli oleh siapa? Tuannya. Ketika dinikahkan kepada orang lain, berarti sudah jadi istri orang. Tidak boleh bagi tuannya untuk menikahi, untuk menggauli budak itu. Ini hukum perbudakan dan intimasi itu biasa. Ya. Dan ini kita sedang berbicara masalah hukum. Ya, jangan juga disalahartikan, Islam ini kejam, memperbudak manusia. Enggak. Antum kalau lihat kenapa ada perbudakan di masa itu, yang namanya perbudakan sesuatu yang biasa di dunia itu. Ya. Dan adanya peperangan itu di antara sebab adanya apa? Perbudakan itu bahasanya lain. Ini bahasanya lain. Dan yang menghapuskan perbudakan di antara juga Islam. Dan Islam itu sangat mengagungkan manusia, maksudnya menghormati manusia. Jadi ada beberapa syubhat yang ini butuh bantahan khusus. Ya. Nah, konsekuensinya si tuannya itu tidak boleh menggauli siapa? Budaknya. Makanya harus ada izin dari siapa? Dari tuannya. Ya. Sama seperti budak itu dijual sama tuannya, dijual ke orang lain. Apakah yang sudah menjual budaknya boleh bagi tuannya itu menggauli budak yang telah dia jual? Tidak boleh, karena itu sudah milik orang lain. Begitu juga ketika budak itu dinikahkan dengan orang lain, berarti ini istri orang. Tidak boleh bagi tuannya menggauli budak ini. Ya, baik. Ini kembali ke permasalahan awal. Yang pertama, lafzul ujur ja'a fi as-sadaq atau fi sidah. Jadi lafaz ujur itu berkaitan dengan masalah mahar, bukan masalah upah menyewa perempuan, bukan. Masalah mahar dalam pernikahan, dan kita sudah bahas menyewa perempuan tanpa pernikahan hukumnya haram dan ijma' ulama, itu namanya zina. Ya. Yang kedua, annal adillata qati'atun li tahrimi nikahil mut'ati ila yaumil qiyamati wa huwa asrafu bi katsirin min hadzal fahm. Bahwa dalil-dalil yang ada tentang pengharaman nikah mut'ah sampai hari kiamat itu dalil yang pasti, qati'ah. Dalil-dalilnya qati'ah. Dalil-dalilnya pasti. Ya. Dan lebih tegas daripada pemahamannya orang Syiah ini. Orang Syiah menghalalkan nikah mut'ah dengan pemahaman yang keliru. Diambil dari ayat tadi surat An-Nisa ayat 23, yang penting ada kalimat famastamta'tum. Ya. Ini pemahaman. Ya. Pemahaman ini bisa benar, bisa salah, dan jelas-jelas pemahaman Syiah salah. Ya. Justru yang ada dari dalil tentang pengharaman nikah mut'ah ini adalah qati'ah. Jadi tegas, pasti, dan lebih tegas daripada hanya sekedar pemahaman mereka. Kemudian sisi yang ketiga, law sallamna jadalan anna al-ayata fi nikahil mut'ah fa innaha mansukha. Kalau seandainya kita terima pendapat mereka, dalil mereka bahwa surat An-Nisa ayat 24 ini
adalah dalil dibolehkannya mut'ah. Ini namanya tanazul. Dalam istilah perdebatan ini tanazul. Tapi kalau saya terima pendapat antum, tahu nggak bahwa ayat ini mansukh? Gitu. Ayat ini memang mansukh, dihapus hukumnya. Baik. Kemudian juga antum perhatikan orang-orang Rafidhah yang menghalalkan nikah mut'ah. Pada diri mereka juga itu terjadi kontradiksi. Dari sisi apa ya kawan? Antum lihat pengharaman nikah mut'ah itu datangnya dari hadis ini riwayat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu siapa? Imamnya mereka. Mereka menganggap mereka menganggap Ali bin Abi Thalib imamnya mereka. Walaupun Ali bin Abi Thalib, saya yakin kalau hidup, kalau tahu, nggak dianggap ya, di hari kiamat akan berlepas diri sama mereka. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib imamnya mereka, bahkan sebagiannya menganggap sebagai sesembahannya mereka. Ya. Dan penghalalan dari nikah mut'ah itu dari Ibnu Abbas, sedangkan mereka tidak suka sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana mereka tidak mentaati imam mereka. Tapi dalam masalah nikah mut'ah ambil dari sahabat yang lain, ini kan kontradiksi. Ya tidak? Ya, dari sini jelas sekali bahwa mereka mendasari bolehnya nikah mut'ah dengan dalil hawa nafsunya mereka. Ya. Baik. Yang keempat, ya kawan, faedah yang keempat, nikah mut'ah itu dahulu dimubahkan di awal Islam, kemudian setelah itu diharamkan dengan pengharaman yang selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak dihalalkan lagi. Ini hukum nikah mut'ah. Ya, sebagaimana dalam hadis Rabi' bin Sabrah al-Juhani, bahwa ayahnya radhiyallahu anhu telah menyampaikan hadis kepadanya bersama Rasulullah SAW di hari Fathu Mekah, ya, di tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni kuntu qad adintu lakum bil istimta'i minan nisa. Dahulu aku membolehkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Wa inna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Hadisnya sahih dari riwayat Muslim, ya. Hadis berikutnya akan kita bahas tentang menikahkan janda dan gadis. Hadis keberapa di antum, maaf? 315. Hadis ke-315. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qala an taskuta. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Tidak boleh menikahkan janda sehingga diajak bermusyawarah dahulu, hatta tusta'mar. Wala tunkahul bikru, tidak boleh anak gadis atau wanita gadis yang masih gadis dinikahkan hatta tusta'dzana, sehingga dimintai persetujuannya dahulu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya? Bagaimana mengetahui wanita gadis itu memberikan izin? Qala, Rasulullah SAW bersabda, antas kutta, dengan dia diam. Jadi kalau seorang wanita gadis ini diam, tandanya berarti memberikan izin, mau,
ya, menganggukkan kepalanya. Apakah harus menganggukkan kepalanya? Tidak, dia. Tapi seorang ayah yang menawarkan kepada putrinya juga tidak hanya menawarkan saja. Ya. Dia sebutkan muwasafatnya. Dia sebutkan laki-laki itu sifat-sifatnya, anaknya siapa, ya, kemudian agamanya bagaimana, kemudian akhlaknya bagaimana, boleh juga kerjanya gimana, boleh. Ya. Setelah dikasih tahu, si wanita itu paham yang akan dia jadikan suaminya. Baru setelah itu dia akan menentukan iya atau tidak. Ya. Nah, kalau misalkan dia diam, berarti mau, ini kata Rasul. Apalagi kalau mengatakan iya, apalagi kalau minta izin. Ya. Tetapi menurut Zahiriyah, orang yang mengatakan iya dari gadis itu tidak boleh dinikahkan. Ya, lihat mazhab Zahiriyah ini mazhab yang kadang nggak pas. Jadi kalau wanita misalkan ditanya mau nggak anti nikah si fulan, dia agamanya begini, kemudian akhlaknya begini, bagus juga, ya kan? Kemudian si wanita tadi bilang iya mau ya, misalkan, mau misalkan, itu berarti nggak boleh dinikahkan, harusnya diam. Itu mazhab Zahiriyah. Benar nggak Ikhwan? Jawabannya tidak benar. Ya, kalau keliru. Ada hadis nggak boleh misalkan kita ngencingin kolam. Kalau misalkan buang air besar boleh di situ, karena yang dilarang cuma ngencingin doang. Nah itu diantara mazhab Zahiriyah itu, karena sebagiannya aneh, ya. Tapi juga tidak semuanya. Ya, baik. Saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hadis yang tadi. Dia menjelaskan di sini, di hadis ini Nabi SAW melarang seorang janda dinikahkan oleh walinya. Ya, walinya itu bisa bapaknya, ya, bisa anaknya, bisa juga saudaranya, kakak atau adiknya yang laki-laki, bisa juga kakek dari siapa? Bapak. Bisa juga paman dari siapa? Paman dari bapak. Adapun yang dari ibu nggak bisa. Ya, jadi yang dari pihak ibu kan ada tuh hubungan kewalian dari pihak ibu, dari jalur ibu tidak dianggap dan tidak boleh mewalikan. Ya, seperti paman dari ibu. Ibu misalkan punya kakak atau punya adik laki-laki, paman kan? Bahasa kitanya apa? Paman. Ya, bahasa Arab itu kalau paman dari ayah namanya apa? Namanya apa bahasa Arab? Amun. Paman dari bibi? Khalun. Nah yang nggak boleh dari ibu, dari bibi. Paman dari ibu namanya khal. Namanya apa? Khal. Ya. Khal ini nggak boleh nikahkan. Yang boleh itu paman dari pihak ayah. Baik itu kakak ayah atau adik ayah. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bedakan tuh. Bahasa Indonesia itu paman aja, ya kan? Makanya keliru kalau orang hanya sekedar menyebutkan paman. Kekeliruan di sini. Nanti paman dari pihak ibu menikahkan, ini nggak boleh, tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Ini harus diperhatikan. Ya, saya khawatir ada yang membolehkan dan mungkin terjadi. Gimana belum dengar ya? Dan bisa jadi salah pemahaman. Oh paman boleh. Gitu. Tanya dulu paman dari mana? Paman dari jalur ayah atau dari jalur siapa? Ibu. Kalau dari jalur ayah boleh. Kalau dari jalur ibu
tidak boleh dan tidak sah pernikahannya. Ini perlu diperhatikan, ya. Paman bukan hanya sekedar paman. Jadi setiap hubungan kewalian, hubungan laki-laki dari jalur ibu tidak boleh jadi wali. Iya. Indahnya bahasa Arab kan. Ada am, ada apa lagi? Khal. Yang nggak boleh am apa khal? Khal yang nggak boleh. Kalau bahasa Indonesia cuma paman doang. Bahasa Inggris juga cuma kuncelek doang. Ya kan? Kuncelek. Uncle. Ya kan? Itu baik dari ayah atau dari ibu, kuncelek semuanya. Ya tidak, supaya nggak tidur. Ada yang ngantuk, bahaya ini. Dia salah ngerti, ya. Apa kuncelek kan? Ya tidak. Kemudian kakek juga jelas lihat kakek dari pihak siapa. Jangan asal kakek. Kakek dari pihak ibu nggak sah. Ya. Kalau kakek dari pihak ayah sah tidak? Sah. Memang itu harusnya. Begitu juga anak. Anak dari pihak ibu, anak seibu itu nggak sah. Anak laki-laki seibu. Lihat hubungannya, laki-laki yang dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali. Nah, ini penting sekali ini, Pak. Ya, karena banyak yang salah paham kalau nggak dijelaskan. Nah, ya, harus dijelaskan hal ini. Jadi kalau paman dari pihak ayah ini yang boleh. Baik. Ayyim itu siapa? Ayyim al-ayyimu. Al-ayyimu itu janda, ya. Baik janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau janda yang cerai oleh suaminya. Jadi namanya janda itu dari dua sisi itu boleh. Masuk bukan boleh ya, masuk dalam hadis ini. Bukan dibatasi, yang ditinggal mati aja sama suaminya, enggak. Atau yang diceraikan saja, enggak, dua-duanya masuk ke hadis ini. Baik. Ketika ada yang datang kepada wali, ya, dia minta mau menikahi janda, baik itu anaknya si wali itu atau misalkan kakak atau adiknya atau bibi, ya, atau ponakannya atau sebagai wali lah, ya, maka tidak boleh langsung dinikahkan, diiyakan, ya wis, nikah wis, misalkan hanya nggak sama ulangannya, nggak usah dinikahkan. Kemudian ternyata si perempuannya nggak mau, dipaksa, itu nikahnya dipasang, langsung dipisah. Nggak boleh. Dalam Islam itu betul-betul menghargai wanita. Ya. Wala tunkahul bikru hatta tustadzana. Begitu juga nggak boleh perempuan yang masih gadis untuk dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Jadi tanya dulu, ya, mau tidak, setuju enggak? Ini ada laki-laki baik menurut misalkan walinya, bisa jadi kan laki-lakinya baik, keluarganya baik, misalkan gitu. Ternyata anak antum nggak mau, nggak gitu ya. Boleh nggak dinikahkan? Nggak boleh. Ya, sampai mengatakan, sampai dia setuju. Nah, Rasul ditanya setujunya gimana? Gitu. Setujunya kata Rasul antas utang. Setujunya tandanya dengan diamnya dia, ya. Dan ini kita dapat pelajaran, ikhwan. Wanita zaman dulu itu banyak pemalu. Zaman sekarang malu-malu. Ya, nggak apa-apa sih. Misalkan ada anak antum, ya sudah dilamar sama laki-laki yang soleh, terus anak antum mau tahu, segera nikahkan.
jangan ditunda-tunda. Banyak yang belum mengaji terutama ya, ada anak wanitanya sampai pacaran, dibiarkan ya, kesana kemari berjalan berdua, ya, naik motor atau naik mobil, ini haram, tak boleh. Karena bukan mahramnya. Yang akan ditanya dulu siapa? Orang tuanya. Tidak bisa cium bau surga. Karena dayus itu nggak ada kecemburuan. Nggak bisa jaga keluarganya. Nggak bisa jaga istrinya, nggak bisa jaga anak perempuannya. Laki-laki yang nggak punya kecemburuan terhadap anak perempuannya, atau bibinya, atau kakaknya, atau adiknya, atau istrinya, ini dayus, ya, dibiarkan kesana kemari, jangan, nanti nggak berkah hidupnya. Siapa yang akan ditanya? Orang tuanya dan wali-walinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai ada maksiat, jangan sampai masuk maksiat ke keluarga kita, ke rumah kita. Nanti diminta tanggung jawab kita ini di hadapan Allah. Allah bilang, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan diam saja. Kalau itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tegas. Ya, enggak boleh pacaran. Sedang kakak kita pacaran, enggak boleh pacaran. Nikah juga. Diadam laki-lakinya. Ente saya hadam. Ya, ente mau enggak nikahin kakak saya? Kalau enggak, pergi. Berani enggak? Berani kamu, harus. Ya. Oh iya. Ya, harus nikah. Gitu. Ngapain aja ente? Gitu. Ya enggak? Gitu. Yang menjaga kehormatan keluarganya. Harus begitu nanti. Ya. Jadi seorang laki-laki harus begitu dengan ibunya, dengan istrinya, dengan anak-anak perempuannya. Ya. Pertaruhkan nyawa akhir. Orang nggak bisa macam-macam nyolek-nyolek wanita kita. Harus dijaga kehormatannya. Jangan diem saja. Nah, kalau janda bedanya di mana dengan bikr akhir? Janda itu dimintai musyawarah, dimintai pendapat. Harus ada musyawarah dulu. Kalau gadis dimintai izinnya. Ya, lebih ringan gadis ini. Karena gadis ini dia belum ngerti tentang pernikahan, tentang suami dia ngerti. Kemudian yang kedua, gadis ini malu. Biasanya malu. Lebih malu, beda dengan janda. Ya, gadis lebih malu. Janda tidak malu. Bukan nggak punya malu. Ya, tidak seperti gadis lah. Tidak seperti gadis. Takutnya salah ngomong nanti diprotes. Ya. Ini berbahasa li'annaha tastahi, karena gadis itu malu. Maksudnya lebih banyak malunya. Nah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, wujub istismaril mar'ati idza kanat tayyiban wa khutibat wa huwa akhdhu amriha ba'da al-musyawarah fala budda an tantiq wa taqul na'am uridu an atazawwaja bihi. Wajibnya diskusi, mengambil pendapat janda ya, apabila dia dilamar, dikhitbah. Setelah musyawarah, lihat dari pernikahan itu ada musyawarah, bukan asal dinikahkan saja ya, tapi ada apa? Musyawarah. Fala budda an tantiq wa taqul na'am. Lihat perbedaannya dengan gadis. Mesti si janda harus mengucapkan
iya atau tidaknya. Ya, harus mengucapkan na'am gitu. Kalau misalkan diem saja nggak bisa. Janda itu harus mengucapkan na'am, iya. Ya, ya, wa taqul na'am, ya uridu an atazawwaj bihi, ya saya mau menikah dengannya, misalkan gitu. Kalau sudah ada pernyataan demikian, nah tinggal dinikahkan. Dan janda itu juga harus ada wali. Ya, maka di sini merupakan kekeliruan dari sebagian orang yang menikah dengan janda tanpa wali. Ini pernikahannya batil, ya, tidak boleh dan hukumnya haram. Janda sama dengan gadis, cuma beda di sini aja. Dari sisi perwalian itu tidak ada beda antara janda dengan gadis. Yang membedakan ini saja, yang membedakan izin atau tidak izinnya saja. Tapi masalah perwalian sama, ya, tidak ada beda. Makanya keliru ada orang yang nikah sama janda, cuma nikah itu saja, ya. Dan jumhur ulama bantah mereka yang membolehkan itu dengan banyak bantah. Ya, baik. Azan isya dulu nanti kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi perlu ditegaskan di sini Allah menjaga bahwa janda juga ketika menikah harus dengan wali. Dalil tentang harus dengan wali itu keumuman hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul kita SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Kemudian Rasul kita SAW bersabda, ayyu imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, lihat apa, tanpa izin, ya, jadi menunjukkan bahwa nikah itu harus ada izin. Wanita ketika mau menikah harus ada izin dari wali. Kalimat izin itu berarti boleh si wali tidak menikahkan langsung, boleh dengan wakil, ya, karena wakil itu mengambil hukum dari si muwakil, jadi sama. Nah, ketika tanpa izin dari walinya, kata Rasul, fanikah wa batilun, fanikah wa batilun, fanikah wa batil. Seperti yang tadi Rasul bilang, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Walaupun janda, jangan disepelekan, karena banyak sebagian orang, ya, mereka menikahi janda itu tanpa wali. Nah, ini sesat tentunya, sama dengan zina, ya, nggak boleh, hukumnya haram, ya, karena nikahnya sah atau tidak tanpa wali? Tidak sah. Tidak ada wanita di zaman Rasul, zaman sahabat nikah tanpa izin walinya, nggak ada. Semuanya nikah pakai wali. Nikah itu harus ada walinya, hatta walaupun dengan janda. Anda masih mendengar, ya, laki-laki di masa ini sudah lama juga ada laki-laki kemudian ketemu sama janda, sama-sama seneng, nikah di hotel, gak ada wali. Ini haram, ya, gak boleh. Apalagi kalau sudah ngaji, ini parah, payah. Ini harus lebih tegas, payah. Ya, karena ada, wallah ada. Ya. Tapi sudah ngaji lagi, ini muskilah. Ya. Ini ngajinya di mana nggak jelas. Ya. Batil. Ini menyimpang.
Ya, hawa nafsu, oke. Ya. Ada juga yang menikahi gadis, juga pakai madhabnya Abu Hanifah, gitu. Sudah jelas. Dia ngaku sudah ngaji lagi. Gitu. Jadi ada seorang ikhwan, dia punya suami, astagfirullah, dia punya istri maksud saya, ya, punya anak. Kemudian istrinya mentak-mentak, kemudian datanglah sama suaminya itu. Saya bilang datang sama suaminya beberapa tahun yang lalu, datang. Kemudian ketahuan si laki-laki ini mau menikahi wanita gadis. Kemudian pakai pendapat Abu Hanifah. Dia bilang, Anda nikahi walaupun tanpa wali kan boleh pakai Abu Hanifah. Saya bilang, ente ngaji di mana? Nah itu. Akunya murid dari salah satu ustadz. Anda bilang, nanti ngaji sama siapa? Ya, mau ketemukan sama ustadz ente, Anda bilang gitu. Terus dia pacaran sama wanita itu, tidak boleh, haram. Ya. Alhamdulillah kita kasih tahu nggak boleh, nggak boleh nikah sama gadis atau mengambil pendapat Abu Hanifah, mengambil pendapat seenaknya. Jelas Rasulullah SAW berkata, la nikah illa biwali. Dan ada terjadi. Makanya buka di sini kitab belajar ini supaya jangan sampai ada ikhwan yang melakukan ini. Plus supaya akhwat yang ngaji juga tidak tertipu. Berapa banyak akhi nikah tanpa wali dan ada gitu. Ya. Akunya salah, akunya sunnah, ada nikah. Si orang tua dari akhwat ini nggak tahu, keluarganya nggak tahu, kemudian walinya siapa, nikah, kemudian cerai. Kasihan tidak? Kasihan. Kemudian nelongso akhirnya. Kemudian akhirnya marah-marah ke ustaz-ustaz, marah-marah ke kajian sunnah. Kajian sunnah saya mendapatkan laki-laki yang begini. Nanti yang gak jelas nikahnya, yang melakukan seperti ini. Ini ada akhir. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Setelah kejadian baru kita tahu, astagfirullahaladzim, kan begini. Gitu. Ya, karena kalau ngomong begini karena ada. Ya, itu ngakunya ngaji sunnah. Jangan ya, jangan ada. Terus ada lagi nikah tuh nggak jelas, entah walinya siapa. Kemudian di apartemen juga laki-laki perempuan dikasih tahu ke anak sama salah satu ikhwah. Kemudian ketika ketemu kita marahin, nanti kenapa begini-begini? Ustaz, macam-macam. Makanya belajar ngaji yang benar. Ustadznya juga yang benar, yang jelas, supaya tidak jadi korban. Ya, jadi dengan ilmu itu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Al ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau banyak, ya, banyak yang masih hanya percaya sama cingkol, sama cingkrang, gitu kan? Ngaji di mana di Ustaz Fulan, tapi dia ngajinya nggak benar. Ngajinya nggak benar. Mungkin ngajinya hanya ikut-ikutan gitu. Ini macam-macam yang ngaji nih. Melihat ikhwan akhwat yang masya Allah semangat gitu ya ke Islam. Kemudian ada di antara yang ngaji ini niatnya buruk, jelek, ya, ditipu tuh orang banyak, ditipu. Ya. Ada yang ditipu perempuannya, ya. Laki-lakinya juga ditipu, ada lagi. Wanita yang suka menipu ada nggak? Ada ternyata. Ya Allah. Punya suami di sini, punya suami di situ. Ada akhirnya. Makanya belajar.
Ya. Jadi itu perempuan suaminya 2, bahkan cari lagi maksa. Astagfirullahaladzim. Ini ada. Ustaz, memang ada. Ya, ya, ada. Ini haram hukumnya. Kalian cari apa maksa gitu. Jadi ya Allah, cuma dari sisi harta juga gitu. Ya. Ada yang macam-macam. Nipu, lihat ikhwan berlubu, akhwat berlubu, ya Allah. Gitu. Dan ada juga di antara yang mampu ngajar, gitu. Mampu ngajar, kemudian ada seorang wanita sudah bersuami, WA. Awalnya konsul, akhirnya si ustadz itu WA-WA-an sama perempuan ini yang sudah bersuami. Ya, apa yang terjadi akhirnya? Cerai dengan suaminya. Ada nggak? Ada. Makanya terus sini. Kabul itu Ustaz. Ya, astagfirullah. Ada. Kalian jangan percaya sama Ustaz yang nggak jelas juga. Ada. Ya, itu. Dan waktu itu mau didatangin sama kita, kabul deh. Ustaz nggak mau datang sama antum. Ya, anak Allah, kalau masalah urusan agama anak berani. Apalagi kalau sudah mengatasnamakan salah, mengatasnamakan sunnah, gitu. Ya, ada yang nikah 2, istri keduanya nggak dinafkahi, ada. Ya, ada yang seperti itu. Bahkan harta istrinya habis, ada seperti itu. Kemudian setelah habis itu nikahi pembantunya, ada. Makanya ada semangat ya. Ya, walaupun pelan-pelan, kita kasih tahu tadi, belajar. Ya, ada yang seperti itu. Ya, mau nipu, makanya belajar yang benar, Ikhwan akhwat belajar yang benar. Belajar yang benar, ya. Kemudian kalau nggak jelas tanya, jangan nanya sama satu ustaz, banyak, ya. Nah ini, la haula wala quwwata illa billah. Jadi saya marah-marah kan gitu. Soalnya kesel lagi kalau beritaan gitu, ya kan. Nah, dari faedah yang kedua. Antal bikra la tuzawwaju hatta tusta'dzana. Al-bikr itu tidak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Bikr itu apa, Ivan? Gadis, ya. Tidak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Dengan kisah kita kasih kabar bahwa fulan mau menikahi anti, mau melamar anti, menikah sama anti. Ya, kalau misalkan diam, berarti setuju, boleh dinikahkan. Ya, tapi kalau mengatakan la, misalkan kan mau, fa innaha la tuzawwaj, jangan dinikahkan. Ya, nah disebutkan. Wala farqa baina an yakuna al-wali abaha, tidak ada beda. Boleh walinya itu adalah bapaknya, au akhoha atau saudaranya, au ammah atau paman dari pihak bapak. Wa amal khal, adapun khal, adapun paman dari jalur ibu, fa innahu la wilayata lahu. Dia tidak ada hak mau menjadi wali. Ya, jadi paman dari pihak ibu tidak boleh mewalikan dirinya, artinya menikahkan wanita. Wa kullu man ata min kibalil semua yang datang dari jalur ibu, ya, kullu syakhsin bainahu wa bainal mar'ati sillatun min jihatil semua siapa saja,
ya, siapa saja antara dia dengan wanita tadi yang ada kaitannya dari jalur ibu, fa innahu laysa waliyan fil nikah, bukan menjadi wali dalam pernikahan. Ini kaidahnya. Semua yang dari jalur ibu, perhatikan, tidak atau bukan menjadi wali, tidak boleh jadi wali. Fal akh minal laysa waliyan. Ya, saudara seibu, saudara dari ibu bukan wali. Ya, wal khal laysa waliyan. Maksudnya saudara dari seibu, ya, bukan wali. Wal khal laysa waliyan. Paman dari jalur ibu, kakak ibu atau adik ibu, ini bukan wali. Makanya dilihat dulu, jangan asal nikah itu pamannya. Nikah paman dari siapa dulu? Itu kakeknya, kakek dari siapa dulu? Kan itu. Wa abul lihat, dan bapak ibu itu siapa berarti? Kakek. Kakek dari jalur ibu, laisa waliyan, bukan wali ila akhirih, sampai dan seterusnya. DST, ya, DST dan seterusnya. Nggak boleh tuh dari jalur ibu nikahkan, ya. Tadi ibu celek dari jalur siapa? Ibu nggak jadi wali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ikhwan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya. Total. Hah? Orang tua nggak ada, terus adik tiri. Nah, dari mana? Dari ibu yang baru. Anda belum bisa bayangkan. Ya, nanti aja ngomong ke mana, ya? Oh, komat. Ya. Insyaallah nanti ada salat. Ini saja ikhwan yang Allah muliakan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.